melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Dede Yusuf merupakan sosok yang selama ini concern terhadap isu-isu tentang pengangkatan honorer untuk dituntaskan menjadi ASN, baik pada saat beliau dalam periode yang lalu yaitu di Komisi 10 maupun pada periode kali ini di Komisi 2, di mana Komisi 2 ini bermitra dengan Kemenpan RB dan BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf buat kawan-kawan semua karena liburan ini kita masih melakukan sesuatu, tapi ini ada hal-hal yang urgent memang. Tadi Ketua sudah menyampaikan dan juga Pak Bima juga sudah menyampaikan, tapi saya ingin men-stressing sedikit saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini yang akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April. Mengapa demikian? Karena ternyata yang kemarin masih banyak kawan-kawan dari honorer atau P3K ini yang bingung masuk ke formasi yang apa, karena kadang-kadang ada yang disebut linearitas. Jadi artinya lulusan ini harus masuk ke sini. Nah, sementara konsep kita saat ini adalah siapapun ketika dia sudah bekerja, mengajar, apalagi kalau kami dulu memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk dulu, harus masuk database dulu sistem. Dan ini yang kami perjuangkan bahwa ini harus selesai di gelombang kedua di Maret-April ini. Jadi rekan-rekan honorer semuanya, yang dimaksudkan di sini adalah untuk gelombang kedua ini kan memang sudah dijadwalkan bahwa untuk tanggal 17 sampai dengan 31 Desember adalah jatah untuk mereka-mereka yang tidak terdata di database BKN ataupun yang bukan prioritas dari K2. Nah, namun dalam kenyataannya adalah yang seharusnya mereka mendaftar pada saat tahap 1, banyak sekali rekan-rekan honorer yang kebingungan dan tidak bisa mendaftar karena tidak adanya formasi. Nah, di sini pemerintah mengharapkan agar nanti semuanya yang sudah terdata dalam database BKN itu dituntaskan. Untuk itu mereka seharusnya masuk mendaftar dulu sebagai syarat untuk pemenuhan undang-undang, di mana untuk diangkat menjadi ASN adalah harus berdasarkan tes. Oleh karena itu, dari Komisi 2 mendorong Kemenpan RB dan juga BKN untuk melakukan perpanjangan. Maka dari itu kemarin dari BKN sudah melakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 7 Januari adalah untuk mengakomodir semua honorer yang memang belum masuk ke dalam data, untuk nanti semuanya masuk ke dalam sistem agar nanti pemerintah dapat menuntaskan semua honorer, meskipun harus ada perpanjangan sampai dengan tahap kedua, yaitu nanti akan selesai sekitar nanti bulan April, Mei atau Juni. Ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri, melarang
bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu. Itu yang pertama yang perlu kami stressingkan ya. Nah, di sini Dede Yusuf mengatakan selaku Komisi 2 dari DPR RI kemudian akan menekan kepada para gubernur atau bupati terpilih melalui nanti akan diberikan surat dari Kemendagri agar Kemendagri melarang untuk bupati dan juga untuk gubernur yang terpilih kemarin dari pilkada langsung agar tidak kemudian mendahulukan mereka-mereka yang menjadi tim ses atau tim sukses. Jadi memang dasar yang harus dilakukan sebagai pengangkatan nanti untuk honorer yang akan diambil adalah harus dari database BKN dan juga harus dari masa kerja yang paling lama. Jadi tidak ada lagi nanti serta-merta yang bukan dari database BKN, kemudian yang memang tidak mengikuti seleksi nanti akan kemudian tiba-tiba diangkat karena mereka-mereka ini para pendukung bupati ataupun gubernur yang terpilih. Jadi teman-teman honorer tidak perlu risau karena di sini untuk DPR sebagai wakil rakyat kita sudah mengambil tindakan tegas. Nanti melalui Kemendagri akan memberikan surat himbauan untuk para kepala daerah agar tidak kemudian sewenang-wenang untuk mengambil mereka-mereka yang menjadi tim sukses untuk dijadikan sebagai ASN seperti pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa yang lalu. Semoga juga nanti para kepala daerah itu akan memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntaskan seluruh honorernya menjadi P3K. Syukur-syukur semuanya dialihkan menjadi P3K penuh waktu seperti yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten yang telah menuntaskan semua honorernya menjadi P3K penuh waktu. Di sini terlihat suasana haru dan juga kegembiraan yang luar biasa dari para honorer karena dari pemerintah Provinsi Banten sudah berkomitmen untuk menjadikan seluruh honorer baik yang sudah mendapatkan pengumuman kelulusan lolos menempati formasi ataupun yang belum menempati formasi nantinya akan dijadikan seluruhnya menjadi P3K penuh waktu. Dan hal ini mudah-mudahan menjadi contoh yang baik untuk daerah-daerah yang lain agar juga berkomitmen menuntaskan seluruh honorernya untuk dijadikan sebagai P3K penuh waktu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan juga subscribe. Salam pejuang ASN.